Mungkin kita tidak bisa keluar rumah, tetapi setidaknya kita masih bisa bermain, bukan? Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 game yang paling populer selama masa karantina. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada game-game yang dimainkan orang-orang selama terjebak di dalam rumah, membuat kita bisa rehat sejenak dari dunia nyata. Nomor 10, Mount & Blade 2 Bannerlord. Game prequel dari Mount & Blade Warband mendapatkan perilisan Early Access pada akhir bulan Maret. Ya, meskipun kata Early Access mungkin tidak begitu cocok mengingat trailer pengumumannya sudah diluncurkan hampir 8 tahun yang lalu. Dalam 24 jam pertama ketika dirilis, Bannerlord mengumpulkan sekitar 200.000 orang yang bermain secara bersamaan, membuat game tersebut sebagai peluncuran terbesar di Steam pada tahun 2020. Jadi, kita bisa bilang kalau penantian itu tidak mengecewakan, meskipun ada beberapa bugs yang perlu diperbaiki. Meski begitu, tidak sulit rasanya untuk tenggelam selama berjam-jam dalam dunia open world RPG ini berkat pemandangan yang indah dan sistem combat yang mulus. Baik kamu melakukan pertarungan satu lawan satu ataupun memimpin klanmu ke medan pertempuran, pengalaman yang diberikan benar-benar menyenangkan. Nomor 9, Valorant. Meskipun masih belum dirilis secara resmi, ada alasan mengapa Valorant Closed Beta menjadi game yang paling ditonton di Twitch. Riot Games, developer dari game League of Legends, sepertinya telah membuat game lainnya yang akan meledak. Gameplaynya adalah dua tim berlawanan terdiri dari 5 agen, dilengkapi beragam senjata serta ability yang siap untuk membantu mereka. Sebagai game tactical shooter, Valorant menekankan pada precise combat, yang artinya strategi akan menjadi senjata terbaikmu dalam pertempuran. Kalau kamu dan temanmu mencari game baru untuk dimainkan bersama sambil melakukan social distancing, sudah banyak ulasan yang membandingkan game free-to-play ini dengan game-game seperti Overwatch dan Counter-Strike. One enemy remaining. Defenders win. There we go! Nice work, everyone! Nomor 8, Doom Eternal. Ada jeda sekitar hampir 12 tahun antara Doom 3 dan versi reboot tahun 2016-nya. Untungnya penantian kita untuk game Doom berikutnya tidak membutuhkan waktu selama itu. Baik kamu adalah fans lama dari franchise FPS ini ataupun kamu baru kenal dengan BFG, Doom Eternal menyajikan pengalaman yang memuaskan dari single player campaign dan multiplayernya. Ini mungkin adalah game Doom yang paling story driven. Menyelami mitologi franchise ini jauh lebih dalam. Saving your people will not bring you peace. Only make the burden you carry worse. Namun, kalau kamu hanya ingin menembaki makhluk-makhluk dari neraka, jangan khawatir karena Eternal tidak kekurangan kekacauan yang penuh darah itu. Dan jarang sekali neraka terlihat begitu indah. Bahkan ketika kamu menebas musuhmu menggunakan Doom Blade sekalipun. Nomor 7, Minecraft. Untuk siapapun yang ingin menghabiskan waktu selama beberapa jam, beberapa hari, atau bahkan beberapa minggu, game sandbox fenomenal yang satu ini tidak akan mengecewakanmu. Jika kamu belum pernah memainkannya, ini adalah waktu yang tepat untuk membuat duniamu sendiri. Jika kamu pernah main tetapi sudah berhenti, ada banyak alasan untuk memainkannya kembali. Banyak streamer yang kembali memainkan Minecraft berkat Bedrock Nether Update Beta yang diluncurkan pada bulan Maret. Update ini memperkenalkan lokasi seperti Warped Forest, Crimson Forest, dan Soul Sand Valleys, juga beberapa blok baru.
Melihat apa yang terjadi di dunia nyata saat ini, rasanya tidak buruk untuk melarikan diri ke tempat di mana bahaya terburukmu adalah zombie pigman. Nomor 6, Battle Royales. Meski kamu mungkin sudah mulai bosan dengan semua game Battle Royale yang mendominasi pasar, harus kita akui kalau game-game ini membuat orang terhubung dan memberikan sebuah wadah untuk melepaskan rasa penat. Baru-baru ini, Call of Duty mengkapitalisasi genre Battle Royale dengan Warzone, yang mengumpulkan lebih dari 50 juta download semenjak peluncurannya di bulan Maret. Semua game Battle Royale favorit kita juga memiliki beberapa hal baru. PlayerUnknown's Battlegrounds Season 7 tiba tepat pada waktunya dengan berbagai update untuk Vikendi Map, khususnya mengekspand Dino Park menjadi Dino Land. Fortnite Chapter 2 juga masih seru. Belum lagi bermain dengan skin Deadpool membuat kita lebih bersemangat. Nomor 5, League of Legends dan Dota 2. Kalau game Battle Royales bukan seleramu, mungkin kamu menyukai game-game Battle Arena. Selama bertahun-tahun, para fans game MOBA masih berdebat hal yang sama, League of Legends atau Dota 2. My powers grow. Pada akhir tahun 2019, setelah hampir satu dekade dari perilisannya, dilaporkan kalau League of Legends memiliki lebih dari 80 juta pemain setiap bulannya. Dota 2 mungkin tidak memiliki pemain yang sebanyak itu, tetapi hal tersebut bisa dibilang karena gameplaynya yang rumit. Dan hal itu juga membuat beberapa orang mengatakan kalau Dota 2 sebagai game MOBA yang lebih unggul, membuatnya sebagai game kedua yang paling banyak dimainkan di Steam. Semua itu memang kembali ke selera masing-masing. Namun, game 5 player yang intens ini dijamin akan membuatmu melupakan masalah lain. Nomor 4, Destiny 2. Game first-person shooter ini tahu bagaimana membuat pengikut setianya terhibur. Bungie juga tahu bagaimana cara menarik pemain baru dalam 2 tahun terakhir. Pada bulan September 2019, sebuah versi free-to-play dirilis dengan nama Destiny 2 New Light. Seolah-olah itu belum cukup untuk membuat orang-orang mencoba gamenya, The Season of the Worthy dimulai pada bulan Maret sampai bulan Juni 2020. Season ke-10 ini akan berputar sekitar perlombaan dengan waktu untuk menyelamatkan Lost City lagi. Tidak hanya The Trials of Osiris kembali setiap weekend, tetapi kamu juga bisa menghabiskan banyak waktu di event publik Seraph Tower. Jadi, siapa yang membutuhkan Olimpik musim panas ketika kamu memiliki Guardian Games? Nomor 3, Counter-Strike Global Offensive. Kamu masih ingat ketika kami mengatakan kalau Dota 2 merupakan game kedua yang paling banyak dimainkan di Steam saat ini? Nah, Counter-Strike Global Offensive mengambil posisi pertamanya dengan lebih dari 100 juta pemain. Meski game FPS tahun 2012 ini selalu memiliki pengikut, baru-baru ini kepopuleran CSGO meningkat ke level yang baru. Bahkan melebihi rekor tahun 2016-nya untuk pemain yang memainkan game tersebut di waktu bersamaan. Sebagian dari pencapaian tersebut jelas ada hubungannya dengan karantina. Namun, ada beberapa faktor lain yang berkontribusi untuk kebangkitannya. Setelah memperkenalkan mode free-to-play dan Danger Zone, sebuah mode Battle Royale dari CSGO, Valve benar-benar meningkatkan permainannya dengan Operation Shadow Web pada bulan November 2019. Sejak saat itu, CSGO terus berkembang dengan skin baru, update map, dan masih banyak lagi. Nomor 2, Final Fantasy VII Remake. When we're older and you're a famous soldier, if I'm ever trapped or in trouble, promise you'll come and save me. Game ini luar biasa. Oke,
Jika ada satu game yang terlambat untuk perombakan modern, itu adalah Final Fantasy VII. Square Enix menghadiahi kesabaran kita dengan sebuah remake yang melegakan para fans dari masterpiece tahun 1997 ini. Juga para pendatang baru yang penasaran mengapa game ini begitu digembar-gemborkan. Jelas, grafiknya telah mendapatkan perombakan besar dengan cutscene yang begitu sinematik. Hit it hard and fast. Oh, you're in for it now. Just shoot. Selain penampilan yang memukau, ini merupakan versi definitif dari game klasik dengan elemen cerita yang baru, karakter arcs yang lebih kuat, dan sistem combat yang lebih melibatkan pemain. Banyak orang yang takut kalau wabah ini akan memberikan masalah terhadap perilisan game yang sudah dinanti-nantikan ini. Dirilis di bulan April 2020, dilaporkan kalau Final Fantasy VII menjual 12 juta kopi dan masih terus bertambah. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, Animal Crossing New Horizons. Animal Crossing New Horizons bukan hanya sebuah game yang kita semua inginkan, tetapi itu adalah game yang kita semua butuhkan. Untuk para politikus yang mengatakan kalau video game memiliki pengaruh negatif bagi anak-anak, profesional kesehatan mental mengatakan kalau New Horizons sebagai salah satu cara pengobatan untuk menghadapi wabah ini. Dengan karakter yang menghibur, musik yang menenangkan, dan pulau yang penuh dengan kemungkinan yang bisa kamu ubah sesuka hati, ini adalah game yang sempurna untuk siapapun yang harus tetap di rumah. Bahkan, pace lambat dalam game tersebut bagus untuk saat-saat seperti ini. Di Jepang saja, New Horizons sudah menjual setidaknya 13 juta kopi. Dan setiap harinya, lebih banyak orang yang membeli game ini. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.